Gue nggak lihat spion sama sekali loh, karena sudah apal. Halo mas, saya hai dulu mas. Ya. Makasih Om. Butuh jam terbang khusus sebenarnya. Jadi nanti kita lama-lama badan kita tuh kayak punya, nyebutnya apa ya? Feeling gitu, udah punya feeling. Papasan kayak ini gue nggak perlu lihat spion lagi karena kayak sudah feeling aja lama-lama gitu. Bahkan ada kemarin tetangga gue cerita saudaranya tuh sampai trauma kesini kalau bawa mobil, lebih memilih naik kereta terus naik gojek gitu teman-teman. Seru. Iya tapi sebenarnya gue kalau kondisinya tahu kira-kira bakal macet, stuck, gue nggak bakal bawa. Yes, ada beberapa yang minta gue, katanya udah lama nggak pernah bikin video POV. Oke, kita langsung bikin ya, pakai ras. Semoga kalian nggak bosan aja. Ya bosan-bosan, tapi kalau kalian ada perlu apa-apa ngomong sama gue aja. Oke, kita nyalain mesin dulu. Belum gue cas guys. Ini sebenarnya tuh hadiah gratisan. Gue dapat, gue lupa 2017 atau berapa. Terus gue hari ini mau pergi ke daerah Ratu Plaza. Mungkin mau cari-cari sesuatu, perlengkapan buat konten. Terus ini gue pakai Apple CarPlay Ratu Plaza. Kita search, disuruh lihat mana. Oke, terus ini kita nyalain nasi pakai auto. Suhunya gue bikin 26. Safety belt udah kayak gini. Kita langsung jalan lewat gang sempit ya teman-teman ya. Udah tuh. Gue nggak lihat spion sama sekali loh karena sudah apal. Halo mas, saya hai dulu mas. Ya. Makasih Om. Butuh jam terbang khusus sebenarnya. Jadi nanti kita lama-lama badan kita tuh kayak punya, nyebutnya apa ya? Feeling gitu, udah punya feeling. Papasan kayak ini gue nggak perlu lihat spion lagi karena kayak sudah feeling aja lama-lama gitu. Bahkan ada kemarin tetangga gue cerita saudaranya tuh sampai trauma kesini kalau bawa mobil, lebih memilih naik kereta terus naik gojek gitu teman-teman. Seru. Iya tapi sebenarnya gue kalau kondisinya tahu kira-kira bakal macet, stuck, gue nggak bakal bawa mobil. Gue milih naik motor gitu. Even gue orang sini ya, males gitu. Dan salah satu alasan gue pasang dashcam ya karena sering ketemu gang sempit dan segala macam. Kalau misalkan ada dashcam kan enak ya kalau ada apa-apa ya. Misalkan ribut di jalan atau ketilang atau buat klaim asuransi itu lebih mudah. Dashcam gue ada di sini. Gue pakai Hikvision yang harganya gue lupa 2 jutaan ya, kalau nggak salah ya 2 juta, 2,4 gitu kalau nggak salah. Gue mau cerita aja ya, kalau ngomongin mobil tuh udah basi ya, udah capek lah, udah banyak gue. Mending gue cerita seputar aman dalam berkendara. Banyak hal kita nggak bisa kontrol dari luar gitu loh. Jadi intinya gue pernah disamperin polisi sampai ke rumah gara-garanya ada mobil diduga mobil gue ini dipakai untuk kejahatan, mecahin kaca mobil gitu deh intinya. Terus kok dia bisa tahu rumah gue gimana? Jadi kalau diketik dari nomor plat mobil itu nanti datanya kan ketahuan tuh alamatnya dan segala macem. Nyamperin lah ke rumah, gue nggak ada di rumah, orang rumah bilang, kasih tahu kan, telepon gue. Akhirnya pak polisi itu nyamperin gue ketemu di Bintaro Exchange di mall. Gue memang sengaja pengen ketemu di tempat yang rame. Gue takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun kan banyak yang kita dengar itu kan hanya oknum ya, tapi gue takut lah tetap. Gue orang awam kan. Begitu datang bapaknya, gue minta surat tugasnya. Pak, mana surat tugas bapak? Kasih lihat ID card, surat tugas. Nggak boleh gue foto sayangnya. Padahal itu buat pegangan gue ya kan. Nggak boleh. Oke lah ya. Mungkin takut disalahgunainnya udah. Terus sebelum ngomong panjang lebar, bapaknya tuh langsung nembak gini sebenarnya. Boleh nggak saya lihat kartu e-tolnya mas? Mau ngapain gitu loh? Mau ngapain gitu loh? Akhirnya gue nolak dulu. Emang kenapa pak gitu? Emang ada apa? Mobil ini diduga pada tanggal segini ini. Gue cuman bilang ya udah, buktinya mana? Buktinya CCTV-nya. Pada saat CCTV-nya tuh dikasih lihat kan, dicetak ya. Itu bener, nomor mobilnya sama dengan mobil gue, tapi tipe mobilnya beda ternyata. Dari tampak depan kelihatan banget itu, untungnya kelihatan kan. Tipe mobilnya itu adalah tipe TRD, sedangkan mobil gue ras GR. Yang beda di bagian fog lamp itu kelihatan banget. Udah dari situ gue kasih lihat, gue samain foto mobil gue. Jadi gue nggak perlu bawa
bapak-bapak itu ke mobil gue kan takut ya. Gue bukan kan sering ya mendengar ya ada dan ini segala macam, itu oknum lah ya, tapi gue takut. Ngapain? Untung gue punya bukti foto mobil gue nih. Beda nih pak. Oke, clear. Bapak itu langsung pulang. Karena ada beberapa hal yang maksud gue tuh kayak, ih apa sih gitu loh. Bapak itu langsung ngomong gini, mas saya datang ke sini tuh mau bantu mas. Apaan yang bantu ya? Menurut gue nggak terbantu. Justru dengan kedatangan itu malah bikin gue shock gitu loh ya, shock terapi. Iya kan? Gitu. Kenapa nggak telepon dulu? Gue nggak tahu ya nama teleponnya ada apa nggak ya. Gitu. Mungkin ya tindakan preventif ya untuk mencegah terjadi hal tidak yang, tapi salahnya gue tanya sama Pak RT, mereka ini tidak ke Pak RT dulu. Menurut gue harusnya dia ke Pak RT dulu minta didampingin. Itu kan kaget ya gue kaget, asli kaget. Baru kemarin gue cerita sama Pak RT gitu. Jadi penting apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal kayak gitu tidak terjadi sama kita. Nih kalian beli dashcam deh. Kalian beli dashcam karena dia merekam sepanjang waktu, tapi tergantung memori kalian. Kalau memori kalian semakin gede, dia historinya semakin panjang. Dia tuh rekamannya numpuk-numpuk gitu. Ini bisa menjadi bukti kalian tanggal segitu ada kejadian apa dan segala macam gitu. Bahkan kalau teman-teman suka nonton film Korea, ya kan? Itu kan sering kan? Sering banget kalau ada kejahatan dia suka lihat dari tampilan dashcam. Ini penting tuh. Dashcam perlu boleh. Sama kalau kalian suka foto, tiap hari pergi foto deh tempat kalian cepret. Itu kan kelihatan kan? Ada metadatanya, tanggal dan segala macam, posisi kalian juga ada. Itu penting. Gitu sih teman-teman ya. Kalau soal nomor plat mobil bisa digandakan sama orang, kita nggak bisa kontrol. Karena bisa aja kayak lihat orang di jalan, wah bisa di copy kayak gitu, bener kan? Oke, masih baru hijau. Yes. Kayak gitu sih gue cerita hari ini. Gue nggak bakal cerita banyak hal, kita cerita gitu aja. Jadi penting buat teman-teman kalau misalkan terjadi hal kayak itu, tiba-tiba kalian disamperin sama Pak Polisi, jangan panik. Pertama kalian jangan panik, kalian konsultasi ke Pak RT atau ke teman-teman kalian yang tahu gitu ya, buat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu pengalaman seru sekaligus menegangkan sih sebenarnya. Terus lain hal-hal kayak misalkan kalau kalian ada bersinggungan sama orang di jalan, please kalian hati-hati, kita tidak tahu orang lain senekat apa. Jadi gue selalu bilang sedia dashcam, nggak apa-apa. Memang gue sekalian jualan, kalau dibilang jualan ya jualan, tapi memang ini kepake banget teman-teman. Ini kepake banget. Yang orang Ciledug pasti tahu ini. Sorry gue tadi nggak nge-shoot dari awal ya. Ini namanya Jalan Sunan Giri. Jadi waktu gue berkantor di Puri Kembangan, rumah gue di Ciledug, gue udah punya mobil juga, tapi waktu itu kayaknya gue banyakan pakai Yaris Bapau deh, karena sudah akhir-akhir itu gue jarang lewat sini. Gue pasti lewat sini, lebih sering lewat sini gitu loh, karena jalan Karangtengah Raya itu macet banget guys. Apalagi kalau pagi berangkat kerja gitu kan, ketemu sama anak sekolah pada berangkat, itu macet. Jadi gue lebih sering lewat sini, yang dimana kalau gue pernah hitung polisi tidurnya itu ada lebih dari 20, banyak banget polisi tidurnya. Padahal ya gue sengaja hari ini pakai maps. Kenapa? Jadi biar dialihkan ke jalan yang tidak macet. Tapi kenapa disuruh lewat sini gitu loh? Kayak mana? Ini gue nggak tahu nih guys. Disuruh lewat sini kayak gini, dan ini butuh jam terbang khusus memang ya kalau lewat sini. Ini orang pada kemana sih? Pada diusir dari rumah apa gimana ya? Pada lewat sini semua ya. Oke, gue kasih jalan, silakan. Rise naik. Ini warna kuning yang gue jarang temuin, Rise nih. Rise, Toyota Rise. Jarang banget gue temuin. Tuh banyak truk-truk kayak gini. Truk lagi pick up. Gojek banyak. Kalau gue pakai ras ini lebih kepada nggak pusing. Kalau misalkan ketemu jalan rusak, jalan banjir, itu lebih tenang. Ini jalannya sempit tapi kayak cukup lumayan buat jadi akses atau jalan pintas, shortcut orang yang mau pergi ke Jakarta. Karena di sini nanti kita bakal tembus Puri 11, nanti kayak masuk tol Green Lake gitu loh. Seru kan? Seru kan jalan Ciledug kan? Sore jangan harap kalian bisa lewat dengan tenang. Sini pada macet, jalan Karangtengah macet juga. Sebenarnya gue bisa dengerin Spotify, tapi nanti kena copyright, nggak bisa jadi duit di gue. Penting juga kalau kalian lagi papasan tuh kan, banyak orang-orang gila udah tahu papasan, gue udah pasang lampu sen, orang masih kayak nyalip. Disitulah karakter orang Ciledug kebanyakan, mostly. Jadi kalau papasan gue pasti nyalain lampu sen. Nah di sana ada truk, tuh kan capek kan? Papasan sama truk tapi
Gue kayak nggak mau lewat gang sempit deh. Nih, ada truk lagi, kita ngalah. Daripada macet, kita ngalah karena ada orang yang dengan santainya parkir di sini. Gue nggak ngerti. Ini jalanan orang pada parkir gitu loh ya kan? Kayak mana gitu loh. Nggak mau gantian lagi. Gue nggak dikasih jalan lagi. Kapan gue lewat kalau kayak gini? Batuk gue. Nih kan, gue abis ngerti sama orang-orang yang parkir pinggir jalan kayak gini. Ini lebih sempit, tapi gue nggak mau lewat situ. Gue mau lewat kiri aja. Herannya lagi kaca-kaca nih dipecahin, nggak tahu dibuat apa. Tapi nggak apa-apa dibuat teman-teman. Gue coba lewat sini deh. Gue lewat sini buat teman-teman. Tadinya gue nggak mau lewat, nggak apa-apa kita lewat sini. Ini lebih singkat, lebih cepat. Kalau pas belokan ini gue klakson. Gue batuk guys. Dari kemarin tuh ya, memang musimnya lagi kayak begini. Biasa gue klakson di sini. Banyak banget polisi tidur kan. Tuh. Semoga nggak ada mobil lagi. Belok kanan. Tuh ada aja kan orang pada parkir pinggir jalan kayak gini. Depan rumahnya dia sih sebenarnya sih. Nih polisi tidur lagi banyak kan tuh. Ada lagi di depan. Ada lagi kan. Tuh. Ini kita bakal belok kiri sini. Ke kanan tuh bisa tembus departemen keuangan nih, sebelah kanan situ. Gue udah lama banget nggak sini. Polisi tidur lagi, kita bakal belok kiri dan sini tuh dibikin one way gitu. Itu sono nggak boleh, harus lewat ke kiri. Selamat datang di Kampung Bulak Santri. Jadi nggak perlu klakson karena udah pasti satu arah. Nih, sebelah kiri ini adalah Puri 11 perumahan. The real kesenjangan sosial ya. Rumah warga biasa sama rumah yang harga miliaran. Videonya gue potong-potong biar durasinya nggak panjang. Pokoknya jalan sini tuh seru banget, jauh sebenarnya. Orang mungkin jarang banget yang mau lewat sini. Kenapa? Karena muter-muter, banyak polisi tidur. Orang lebih senang lewat itu jalan Karang Tengah ya, ke arah Kembangan ya. Cuman gue pribadi jarang atau males gue lewat situ karena macet. Gue prefer agak jauh tapi lancar. Prinsip yang aneh ya sebenarnya. Nih polisi tidurnya banyak banget. Kalau ini mah enak, lebih masih agak lapang. Di bagian bawah tuh perumahan Metro Permata. Tuh, banyak kan polisi tidurnya banyak banget. Sini ada lagi di sini. Di situ juga ada. Tuh. Ada. Di sini ada lagi. Nggak penting banget sih, polisi tidur banyak banget. Apa khawatir orang banyak ngebut gitu kali ya, maybe ya. Tuh banyak banget polisi tidurnya. Sabar nggak kalian? Kalian lebih sabar ngadepin polisi tidur atau ngadepin macet? Nih gue lupa rekod lagi. Pokoknya tembus-tembus ini dari belakang tuh dari Metro Permata. Kalau lurus tuh Green Lake. Kita bakal masuk tol Jakarta Tangerang di sini. Jadi jalur pintas sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh jujur, gue daripada muter-muter dari Sunan Giri, gue better tuh lewat Alam Sutra. Cuman tadinya gue pikir tuh sama Maps disuruh lewat Jalan Ciledug Raya. Nggak taunya disuruh lewat sini. Ya udah kadung kan. Gue daripada lewat Ciledug Raya terus nyesel karena kena macet, ya udah gue better milih yang sini aja deh. Tuh, jalan tol Tangerang sini. Beruntunglah teman-teman yang rumahnya deket sama sini, enak. Kemana-mana aksesnya lebih mudah. Misalkan orang Cipondo, orang Green Lake, orang Kosambi. Jadi kalau mau ke Jakarta lebih deket. Tapi kok itu jalurnya macet ya? Ini gue gak ngerti berapa sih urutannya. 2 gak sih? Apa 3? 2 dong ya. Jangan 3, kalau 3 tambah macet. Tapi ya orang Indonesia mah susah diatur guys. Gue ambil yang paling kanan aja. Ini teman-teman yang menurut gue yang sering keluar masuk tol, wajib banget deh kayak beli kayak ginian. Cuman ini yang versi murah, yang nggak bisa dipanjangin. Semoga saldo gue masih ada ya, kayak gue lupa deh terakhir kali top up kapan. Wah tinggal 26.000 guys. Di Jakarta ini tuh kebutuhan bayar tol itu lebih mahal dibandingin bensin, percaya kan? Apalagi sekarang tolnya tuh banyak tol baru yang mahal-mahal gitu, tapi kayak memang mempersingkat waktu gitu kan. Ternyata macet ya guys. Ya. Gue mau ngasih lihat ya.
Jadi kalau kalian pengen nonton YouTube atau dengerin podcast doang, ini cukup dimatiin aja. Jadi biar kalian nggak ke distract, kalian cukup dengerin suaranya aja, itu cukup banget. Jadi kayaknya jalan-jalan kita hari ini sampai di sini ya. Tadi gue sebenarnya ada mampir ketemu sama orang di Ratu Plaza. Asal kalian tahu, Ratu Plaza sekarang udah hidup lagi karena di situ banyak dibilang adalah mall kamera paling besar di Jakarta. Bener gak sih? Pokoknya ada DOS di situ. Jadi menurut gue tuh jadi hidup lagi. Jadi gue tadi ke situ dan gue cuma beli ada beberapa suction cup buat kamera action cam yang nanti bisa ditempel di bodi mobil. Sama ada gue beli, nyebutnya apa ya, gue lupa ya. Pokoknya kayak buat lampu sih, buat lighting. Jadi kayak kainnya gitu, jadi biar cahayanya nggak nyebar, kayak gitulah kurang lebih kayak gitu. Tadi gue beli itu doang. Pasti beli sesuatu yang berhubungan sama ini gitu sih guys. Jadi gue nggak bakal bahas mobil ini, gue bakal bahas ini aja seputar kehidupan di ibu kota dan segala macam. Dan ini tuh jam 5.31 udah persiapan buat buka puasa, jadi cenderung agak rame. Kenapa tadi gue ketemu di Ratu Plaza? Karena dia nggak terlalu rame, terus kayak enak aja gitu loh. Jadi kalau terlalu rame juga gue mager ya sebenarnya. Rame ntar nggak bisa ngobrol dengan nyaman. Impactnya apa? Impactnya ya kita ngobrolnya jadi lebih nyaman, lebih bisa fokus dengan apa ya dengan meeting gitu sih. Gue tuh tadi ketemu orang seperti gitu. Terus gini teman-teman, gue minta bantu buat teman-teman yang suka nonton channel gue. Salah satu supportnya gimana biar channel gue tetap aktif dan segala macam di tengah gemburan apa. Gue tahu ya beberapa brand yang kerja sama gue tuh banyak kan tuh endorse-nya mintanya kalau nggak reels di Instagram tentunya sama TikTok. Tapi YouTube ini sejauh sekarang gue kayak belum ada rencana buat tinggalin. Tapi bagaimana biar tetap survive? Kalian bantu subscribe channel gue. Kalian bantu follow Instagram gue juga sama TikTok juga biar gue tetap semangat konten gitu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu. Apa perlu nanti gue bikin kayak konten khusus untuk subscribe gitu? Perlu gak? Laku gak ya kira-kira? Kalau gue bikin subscribe mungkin start dari 10.000, laku gak ya? Pada kalian mau subscribe gak? Kalau subscribe itu biasanya konten-konten yang nggak bisa kita tayangin gitu loh. Mungkin konten yang lebih sensitif, yang behind the scene, yang lebih netral gitu loh, yang nggak ada kerja sama brand, gue taruh di situ. Kira-kira oke nggak? Boleh dong kalian komen. Karena sebisa mungkin gue ngonten ini kan dari tahun 2020 udah jalan 6 tahun dan gue sekarang hidup dari konten. Mau nggak mau kan gue harus cari income dari mana lagi gitu kan. Memang dari konten, dari kerja sama brand. Terus gue lagi kepikiran pengen bikin akun yang lain gitu loh, kayak properti dan lain-lain kayak gitu sih. Begitu teman-teman, gue yakin ya sepanjang kita mau bergerak, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Bener bukan? Terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Saya doain semoga cita-cita kalian mau pengen punya mobil A, B, C itu apapun itu semoga tercapai ya. Yang belum dapat kerja semoga dapat kerja. Yang sudah kerja pengen naik jabatan semoga naik jabatan juga gitu. Yang punya usaha biar makin sukses. Terima kasih. Bye-bye.